Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita muqaddimah pendahuluan tentang masalah tafsir Al-Quran. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan menjelaskan apa itu Al-Quran yang biasa kita baca, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih Al-Quran itu? Disebutkan oleh para ulama, Al-Quran secara bahasa, dalam bahasa Arab, masdar dari kata qoro'ah. Di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, ada fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari', kata kerja sekarang atau masa depan. Kemudian yang ketiga masdar. Masdar ini sebagai sumber kata. Ya, kalau misalnya kata zahaba, pergi, zahaba yadhhabu zahaban, pelakunya disebut zahibun. Doroba, dia telah memukul. Yadribu, dia sedang memukul. Dorban, artinya pukulan. Doribun, artinya orang yang memukul. Madrubun, artinya seseorang yang dipukul. Jadi uniknya dalam bahasa Arab, satu kata itu kalau dihafal bisa digunakan untuk beberapa makna. Seperti doroba, memukul, yadribu, sedang atau akan memukul. Dorban, pukulan. Nah, yang ketiga ini namanya masdar, sumber kata. Kata memukul itu berasal dari dorb, pukulan. Al-Quran itu adalah masdar, sumber kata dari kata qoro'ah. Qoro'ah maknanya adalah tala, ya, membaca. Qoro'ah itu maknanya adalah tala, membaca. Berarti Al-Quran secara bahasa adalah membaca. Ya, kalau secara arti dari masdar katanya dari bacaan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua artinya adalah jamaah. Quran itu disebutkan oleh para ulama, qoro'a maknanya adalah jamaah, mengumpulkan. Jadi Al-Quran ada yang bermakna tala, membaca, ada yang bermakna jamaah, mengumpulkan. Ini secara apa? Bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan dalam ilmu bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan. Dia telah membaca, yaqra'u, dia sedang membaca, Qur'anan, bacaan. Kama taqul ghafara yaghfiru ghufranan. Ghafara, dia mengampuni. Yaghfiru, sedang mengampuni, ghufranan, ampunan.
Disebutkan oleh para ulama mufassirin, makna membaca itu secara masdar. Tapi dari kata masdar, kata dasar membaca, bukan diartikan serta-merta artinya membaca atau bacaan. Yang lebih tepat, masdar tapi maknanya adalah isim maf'ul atau kata dasar yang dirubah menjadi makna objek. Maf'ul itu kata objek. Jadi maknanya adalah, kalau tala tadi membaca, masdarnya adalah Quran, bacaan, ya. Tapi maknanya itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul urutan yang kelima tadi. Kayak doroba, yadribu sedang memukul, dorban pukulan, doribun orang yang memukul, madrub yang dipukul. Nah, yang kelima ini makna dari tala tadi, membaca. Jadi Quran itu adalah matlu, yang dibaca. Ya, ini secara arti bahasa. Walaupun itu kata dasar, qara'a yaqra'u Qur'anan, kata dasar dari kata qara'a, tapi maknanya adalah isim maf'ul atau kata objek yang bermakna matlu, yang dibaca. Jadi Al-Quran secara bahasa apa? Kalau ditanya secara bahasa artinya matlu, sesuatu yang dibaca. Ya, kalau dari kata dasarnya bacaan, kalau secara makna dari isim maf'ul artinya sesuatu yang dibaca. Kemudian yang kedua, maknanya juga jamaah tadi, mengumpulkan, tidak serta-merta artinya mengumpulkan. Ya. Atau sesuatu yang dikumpulkan. Tapi disebutkan oleh para ulama, ketika maknanya jamaah itu bermakna isim fa'il. Isim fa'il ini urutan yang keempat. Jadi fi'il madhi, masa lampau, fi'il mudhari, masa sekarang, masdar, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kata objek. Kalau maknanya jamaah itu diartikan dengan isim fa'il. Artinya apa? Al-Quran secara bahasa itu jami', sesuatu yang mengumpulkan. Kalau dorib tadi sesuatu yang memukul. Ya, doroba, yadribu, dorban, doribun, sesuatu yang memukul. Kalau jamaah itu diartikan seperti isim fa'il tadi. Artinya jami'un, mengumpulkan. Jadi secara bahasa Al-Quran itu adalah sesuatu yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Al-akhbar wal ahkam, berita-berita dan hukum-hukum. Berita-berita yang ada di dalam sejarah-sejarah dunia sebelum diutusnya Nabi SAW, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi-Nabi setelahnya. Kisah perjalanan mereka. Ya, hukum-hukum semuanya dikumpulkan oleh Al-Quran. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas tadi, Al-Quran ada dua makna. Yang pertama tadi apa? Matlu. Apa matlu tadi? Yang dibaca. Ya, ingat-ingat ya. Quran secara bahasa artinya matlu, yang dibaca. Atau jami'un, yang mengumpulkan. Sesuatu yang dibaca atau sesuatu yang mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum. Ini makna kedua. Makna yang ketiga, ada sebagian para ulama menyebutkan jamaah itu tidak diartikan dengan isim fa'il. Ya. Kalau tadi kan isim fa'il yang mengumpulkan. Tapi jamaah diartikan seperti isim maf'ul pada kata matlu, yang dibaca. Yaitu
majmu'. Al-Quran itu secara bahasa adalah majmu' yang dikumpulkan. Kalau tadi yang kedua apa? Jami' yang mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum. Yang ketiga dengan kata objek majmu'. Artinya dikumpulkan. Maksudnya apa? Al-Quran itu jumi'a fil masahif was sudur. Quran itu dikumpulkan di dalam kitab-kitab. Mushaf itu adalah suatu kitab yang berisi lembaran-lembaran. Tulisan di dalam sebuah kitab yang berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran dikumpulkan dalam sebuah kitab. Atau wasudur, dikumpulkan di dalam dada-dada seorang muslim. Ada yang menghafal juz 30, juz 29, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz. Itu terkumpul di dalam dada seorang muslim. Jadi ayat 3 ini yang disebutkan oleh para ulama, makna Al-Quran secara bahasa. Yang pertama, sesuatu yang dibaca. Yang kedua, sesuatu yang mengumpulkan berita-berita dan mengumpulkan hukum-hukum. Yang ketiga adalah sesuatu yang dikumpulkan. Dikumpulkan di dalam suatu kitab atau dikumpulkan di dalam dada-dada kaum muslimin. Nah, ini secara bahasa. Kemudian ghalaba isman ala kalamillah al-maktub fil mushaf. Al-Quran tadi menjadi nama. Ya. Jadi kan secara makna, Al-Quran itu apa sih maknanya? 3. Suatu yang dibaca, suatu yang mengumpulkan, atau suatu yang dikumpulkan. Kemudian jadilah itu nama. Al-Quran itu menjadi nama untuk siapa? Kalamullah, firman Allah yang tertulis di dalam sebuah mushaf. Kan biasa kita sering dengar ya, mushaf Al-Quran, kan gitu. Mushaf itu apa tadi? Mushaf itu adalah sebuah buku, sebuah kitab yang berisi sahifah-sahifah. Kalau kita mendengar mushaf Al-Quran, berarti di situ adalah sebuah kitab, sebuah buku yang berisi lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran itu tertulis firman-firman Allah. Dan itu buku tersebut, kitab tersebut disebut Al-Quran. Jadi Al-Quran sekarang menjadi nama. Nama untuk siapa? Nama untuk sebuah kitab yang berisi firman-firman Allah yang tertulis di dalamnya. Ini adalah Quran kita. Di Al-Quran itu adalah nama untuk sebuah kitab yang berisi lembaran-lembaran yang tertulis padanya ayat-ayat firman-firman Allah. Kalau ditanya apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah nama. Untuk apa? Untuk kitab yang berisi lembaran-lembaran yang tertulis padanya firman-firman Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah sesuatu yang dibaca atau sesuatu yang mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum. Yang ketiga adalah sesuatu yang dikumpulkan di dalam mushaf tadi atau di dalam dada-dada kaum muslimin. Ini secara bahasa. Secara istilah, Al-Quran secara syariat Islam. Apa itu Al-Quran secara syariat? Disebutkan oleh para ulama, secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. 1. Al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Rasul, penutup para nabi, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah diturunkan yang ketiga kepada seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah,
diawali dengan surat Al-Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, diakhiri dengan surat An-Nas. Ini secara syariat. Secara syariat, Quran itu adalah firman Allah. Nanti kita akan bongkar itu. Setiap kata dari pengertian syariat dari Al-Quran ini. Yang satu tadi apa? Kalamullah, firman Allah. Nanti kita akan bongkar ini. Al-Munazzal, yang diturunkan ala rasulihi wa khatami anbiya'i Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratin Nas, yang dibuka dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami nazzalna 'alaika, menurunkan kepada engkau Al-Qur'an tanzila, benar-benar diturunkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inna, kami. Ya, kami di sini bukan menunjukkan Allah itu banyak. Kita sering melewati ayat-ayat inna, sesungguhnya kami. Ya, begitu ya. Berarti Allah itu ada banyak berarti. Kalau kami itu menunjukkan satu atau banyak? Banyak ya. Lebih dari satu. Tapi tidak demikian. Di dalam bahasa Arab, domir nahnu, domir kami, inna, kami, itu ada dua makna. Satu, domir mutakallim al-mu'adzim nafsahu, yaitu kata ganti yang berfungsi untuk seseorang itu mengagungkan dirinya sendiri. Seperti ini misalnya, ada penceramah khutbah, sedang khutbah. Dalam khutbah yang kami sampaikan, di dalam khutbah yang pertama, demikian. Dalam khutbah yang pertama, kami sampaikan. Kira-kira yang nyampaikan berapa orang ini? Satu orang, ya mana? Ingin mengagungkan dirinya sendiri. Ya. Dalam khutbah yang telah kami sampaikan pada khutbah yang pertama, demikian. Itu kami. Yang kedua, kami di situ adalah menunjukkan mutakallim alladzi ma'ahu ghairuhu. Ada bersama dia orang yang berbicara, ada disertai dengan orang-orang yang lainnya. Memang ada beberapa orang. Kami sedang pergi ke pasar dengan istri, dengan anak-anaknya, ada beberapa orang. Jadi kami dalam bahasa Arab itu ada dua. Dan Allah di sini sedang mengagungkan dirinya sendiri. Kami di situ seperti tadi. Maksudnya adalah satu, pelakunya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami menurunkan Al-Qur'an, benar-benar prosesnya itu adalah diturunkan. Ya. Nanti kita akan jelaskan proses bagaimana sampainya Al-Qur'an itu kepada kita. Dari zaman Rasul sampai zaman kita ini kok bisa dalam waktu yang sangat jauh bisa sampai sekarang tersebar di dunia ini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita membongkar satu perkata dari pengertian Al-Quran secara istilah syariat. Yang pertama, secara istilah dari Al-Quran itu apa? Kalamullah. Itu harus kita pegangi. Firman Allah. Kenapa kok harus kita pegangi? Nanti kita akan jelaskan. Kok bisa? Harus kita pegangi. Kalamullah.
yashmulu jami'a kalamihi subhanahu wa ta'ala fayadkhulu fihi kalamuhu lil malaikati wa li ghairihim. Kalamullah ini masuk pada kalamullah, masuk dalam firman Allah, seluruh apa saja yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan kepada para malaikat dan kepada selain para malaikat, kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang yang selain nabi dan rasul. Loh, adakah selain nabi dan rasul yang Allah ajak bicara? Nanti kita akan sebutkan juga. Ya, berarti kalamullah itu mencakup ucapan firman Allah kepada para malaikat dan selain para malaikat. Wa mu'taqadu ahli sunnah wal jamaah annallaha takallama bil qur'ani haqiqatan. Ini yang perlu digarisbawahi. Mu'taqad akidah ahli sunnah wal jamaah sejak zaman Nabi SAW, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, murid-murid para sahabat, atba'ut tabi'in, murid-murid dari murid-murid para sahabat, yang mereka itu adalah suri tauladan kita dalam beragama. Akidah mereka itu adalah meyakini bahwa kalamullah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla takallama, berbicara. Allah itu berbicara, ya. Sifat Allah itu berbicara secara hakiki, secara hakikat, bukan majas. Majas itu ungkapan yang tidak sebenarnya, ya. Dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia kan ada majas, ada hakiki, ya. Majas itu adalah ungkapan yang tidak sebenarnya. Oh, dia itu seperti singa ketika berkhutbah. Apakah dia seperti singa? Orangnya seperti singa? Enggak. Bukan makna hakiki. Ya mana? Maksudnya adalah sangat suaranya lantang seperti singa. Maksudnya adalah pemberani seperti singa. Seperti itu. Fulan itu kutu buku. Apakah dia kutu? Bukan. Artinya dia adalah orang yang banyak membaca buku, kan gitu. Demikian pula Allah berbicara. Itu adalah arti secara hakiki. Benar-benar Allah berbicara bisautin wa harfin. Dengan suara, dengan huruf-huruf. Jadi apa yang kita baca di dalam Al-Quran, kata-kata yang kita baca dalam Al-Quran, itu adalah huruf-huruf yang Allah sampaikan, yang Allah ucapkan kepada malaikat Jibril yang nantinya diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi kata-kata dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah, yang dulunya memiliki suara dan ada huruf-hurufnya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kemudian setelah zaman generasi para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, muncullah banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok yang tidak meyakini akidah ini. Ya. Satu, ada yang mengatakan Al-Quran yang kita baca itu bukan firman Allah, bukan ucapan Allah. Allah itu enggak berbicara. Ya, Allah itu enggak berkata-kata. Loh, berarti kayak manusia. Kalau Allah berbicara, nanti berbicara kayak manusia. Tadi kita menyampaikan Allah berfirman, Allah berkata dengan suara dan huruf. Kita enggak menyampaikan seperti manusia, kan gitu. Jadi cuman kita sampaikan apa? Allah berfirman, Allah berkata-kata dengan suara dan huruf, titik. Ya enggak? Karena kita tidak boleh menyamakan Allah dengan manusia. Hukumnya haram, tidak boleh. Allah itu agung dengan keagungannya. Sifatnya mulia, sifatnya sempurna, terbaik. Kalau manusia penuh dengan kecacatan. Dari ucapannya, dari suaranya, itu manusia penuh dengan kecacatan. Maka kita sampaikan Allah berfirman, Allah berkata dengan suara dan huruf
tapi tidak seperti manusia. Ya. Di sana manusia golongan setelah zaman para sahabat dan murid-murid para sahabat, muncullah beberapa sekte. Tidak ana sebutkan, ya, tidak ana sampaikan kelompoknya. Pokoknya ada kelompok-kelompok. Kan disebutkan kelompok-kelompok itu terbagi menjadi 72 golongan, kan gitu. Di salah satu golongan itu ada yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, bukan firman Allah. Apa itu Al-Quran berarti? Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah. Berarti yang kita baca itu adalah ciptaannya Allah. Jadi pahami ya? Ciptaannya Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah. Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Begitu. Bukan Allah berfirman, bukan Allah berbicara. Tapi mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan ini terjadi terkhusus pada zaman sekitar tahun 200 Hijriah. Pada masa khilafah Abbasiyah di zamannya khalifah penguasa yang bernama Al-Ma'mun. Itu sudah jauh dari generasi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini zamannya Al-Imam Ahmad. Banyak para ulama zaman itu, salah satunya adalah Al-Imam Ahmad. Ideologi pada zaman itu yang dikuasai oleh penguasa yang bernama Al-Ma'mun. Ya kalau kita banyak presidennya gitu lah. Presidennya itu namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memaksa rakyatnya ketika itu, zaman itu, ya di sana daerah Timur Tengah sana, memaksa masyarakatnya untuk berideologi, merubah apa yang diyakini oleh para sahabat, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Al-Quran, ayat-ayat Allah itu firman Allah, sabda, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, diyakini oleh presiden atau khalifah ketika itu namanya Al-Ma'mun. Quran itu adalah makhluk. Masyarakat wajib meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Makhluk yang kita baca. Al-Quran itu adalah makhluk yang kita baca. Ya, yang dibaca oleh kita itu adalah makhluk. Dan itu harus diyakini oleh masyarakat. Tidak boleh seorang menyelisihi ideologi ini. Jadi itu sebagai undang-undang dasar negara bahasanya gitu. Yang menyelisihi dipenjara. Yang menyelisihi disiksa. Ulama-ulama zaman itu sudah belajar bertahun-tahun meyakini Al-Quran, firman Allah, ya dikumpulkan mereka, diuji. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka saat itu. Para ulama-ulama yang tidak mau meyakini Al-Quran itu sebagai makhluk dipenjara, disiksa. Jadi sebagian ulama terbagi menjadi dua. Ada yang para ulama tidak kuat siksaan ketika itu, dipenjara, disiksa, dipenjara, disiksa, nggak kuat, akhirnya mereka menyampaikan karena terpaksa mereka meyakini dengan lisan mereka, walaupun dalam hati mereka tetap yakin Al-Quran itu adalah firman Allah, mereka menyampaikan Quran itu adalah makhluk. Bahasanya ini ada presiden, ada penguasa memaksa kita untuk meyakini sesuatu. Kita nggak yakin itu. Nah daripada disiksa kayak gini terus, nggak kuat saya ini. Akhirnya terpaksa mengucapkan Al-Quran sebagai apa? Makhluk tadi. Ya, akhirnya lolos dari siksaan penguasa yang bernama Al-Ma'mun. Satu ulama besar pada zaman itu yang tidak getar, yang dia tetap kokoh, tidak mau mengikuti ideologi tersebut. Siapa itu? Al-Imamu Ahmad ibnu Hanbal. Imam madhab itu ada berapa? 4. Ya, Imam 1 Malik, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Abu Hanifah. Ada Abu Hanifah yang pertama.
Yang terakhir Imam Ahmad. Ya. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam madhab 4. Ya. Madhabnya disebut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di Indonesia ini ma'rufnya dengan madhab Syafi'i. Ya, di Saudi ma'rufnya dengan madhab Hambali. Di beberapa daerah seperti Afrika sebagian menggunakan madhab Hanafi. Itu berbeda-beda setiap madhab dalam fikih. Memahami fikih dalam agama dengan madhab tadi. Ya. Salah satu imam madhab yang kita diperbolehkan mengikuti adalah Al-Imam Ahmad, madhabnya Hambali. Imam Ahmad itu hidup sekitar tahun 200 Hijriah. Hidup di masa khilafahnya Al-Ma'mun. Namanya Al-Ma'mun. Diminta untuk mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, ciptaannya Allah. Beliau tidak mau. Ya. Disiksa, dipenjara, dihukum, disiksa, dipenjara. Gak mau beliau. Tetap mengatakan Al-Quran itu firman Allah. Allah berbicara dengan ayat-ayat Allah itu. Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Terus disiksa. Lengserlah Al-Ma'mun, diganti dengan Al-Mu'tasim, presiden berikutnya. Khalifah setelahnya Al-Mu'tasim. Ideologinya sama, dipaksakan untuk masyarakat meyakini Al-Quran makhluk. Disiksa lagi Imam Ahmad di generasi kedua. Periode kedua kan tidak ada presiden, kan presiden pertama. Periode kedua namanya Mu'tasim. Akidahnya sama, meyakini Al-Quran makhluk. Disiksa lagi Imam Ahmad. Ya, ulama-ulama yang lain sebagian sudah nggak kuat karena beratnya siksaan tersebut, dicambuk, dipenjara. Ya, akhirnya mereka mengucapkan melalui lisan mereka walaupun tidak diyakini dengan hati. Imam Ahmad tetap teguh. Hebatnya Imam Ahmad itu seperti itu. Ya, beliau kuat sekali dalam meyakini keimanan para sahabat ketika itu, walaupun negara bahkan khalifah memaksa untuk meyakini menyelisih itu. Khilafah periode kedua yang dipimpin oleh Al-Mu'tasim. Periode setelahnya yang dipimpin oleh Al-Wathiq. Ya, Al-Wathiq sama, memiliki ideologi yang sama bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dipaksa lagi Imam Ahmad untuk mengucapkan itu, tidak mau lagi, disiksa lagi. Jadi 3 periode negara Imam Ahmad tetap kokoh, bertahan, bersabar, disiksa. Ya, tidak mau mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah firman Allah. Ayat-ayat yang dibaca kaum muslimin itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meyakini sebagai makhluk. Ya, sampai setelah itu ganti khalifah, ujian itu berakhir. Jadi ada 3 periode yang negara itu dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Zamannya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. 3 orang penguasa ini yang memaksakan ideologi masyarakat dengan akidah tadi. Setelah itu Al-Imam Ahmad dibebaskan. Ada salah seorang ulama besar yang bernama Imam Ali Ibnul Madini. Ya, beliau itu juga ulama besar zaman itu, tapi beliau gak kuat dengan beratnya siksaan dari penguasa. Beliau mengucapkan, akhirnya beliau gak dipenjara, dibebaskan. Tapi akhirnya disebutkan dalam biografi beliau, di akhir-akhir umur beliau menyebutkan bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka itu adalah bentuk kekufuran, mengingkari dari
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah itu berkata-kata. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Apa? Mana dalilnya? Biasanya kan gitu, kita ditanya mana dalilnya? Dalilnya nanti di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali menunjukkan bahwasanya Allah itu berfirman, berkata. Ya, ini adalah Al-Qur'an kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada sebagian kelompok yang mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah dengan suara dan huruf, tapi adalah kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suara hati. Ya, kata hati. Kita bisa berkata dengan hati? Bisa? Paham ya? Kita berkata dengan hati. Misalnya kita mengucapkan saya jam 8 mau kerja. Kata-kata itu kita ucapkan dalam hati. Nah, itu kita ucapkan dalam hati. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara dengan kata-kata, dengan huruf dan suara, tapi Allah itu berbicara dengan kalamun nafsi, suara hati. Lah kok bisa menjadi Al-Qur'an? Itu adalah hasil terjemahannya malaikat Jibril dari kalam nafsinya Allah. Suara hatinya Allah itu diterjemahkan oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pendapat yang kurang tepat. Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang memiliki huruf dan suara, dan itu diyakini oleh Nabi, para sahabat-sahabatnya sejak zaman dulu. Tapi firman Allah, kalamullah, ucapan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah berbicara dengan keagungannya. Kemudian Al-Quran tadi secara syariat adalah firman Allah al-munazzal, yang diturunkan. Berarti keluar dari Al-Quran bukan termasuk Al-Quran apa saja yang Allah katakan tapi lam yunazzal, tidak diturunkan. Jadi kan Al-Quran firman Allah diturunkan. Berarti firman-firman Allah yang tidak diturunkan bukan Al-Quran. Seperti apa? Kalamuhu li ahli sama. Seperti Allah berbincang dengan malaikat-malaikat penduduk langit, yang itu tidak termaktub di dalam Al-Quran, tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW. Makanya bukan Al-Quran. Al-Quran tadi adalah firman Allah yang diturunkan. Berarti yang enggak diturunkan bukan termasuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga, diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Berarti yang tidak diturunkan kepada Nabi SAW bukan Al-Quran. Seperti apa? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu adalah firman-firman Allah, tapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Nabi Muhammad. Adapun selain Nabi Muhammad bukan Al-Quran. Tapi punya nama lain, At-Taurah, Injil, Zabur. Kemudian dalam ta'rif istilah tadi, kalamullah al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Ketika dibaca ayat-ayat itu termasuk ibadah. Ya, muta'abbad bitilawatihi. Ketika dibaca itu adalah ibadahnya seorang muslim dengan membaca Al-Quran, mendapatkan pahala. Al-muta'abbad bitilawatihi, ini dalam ta'rif Quran secara syariat tadi, kurang kalimat ini. Tadi dalam ta'rif yang lain tidak ada kata al-muta'abbad bitilawatihi. Dalam ta'rif yang lain disebutkan oleh para ulama,
Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi. Dengan membacanya seorang itu sedang melakukan ibadah. Al-muta'abbad bitilawatihi maksudnya adalah Al-Quran itu diperintahkan untuk dibaca. Fis shalah, di dalam sholat. Wa ghairiha, dan di luar sholat. Ala wajhil ibadah, sebagai bentuk ibadah. Kita baca satu ayat dapat pahala, dilipat gandakan 10 kali lipat setiap hurufnya. Ya, dalam sholat maupun di luar sholat. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dibaca termasuk bentuk ibadah. Bukan termasuk Al-Quran adalah apa-apa satu yang sudah dihapus bacaannya. Pada zaman Nabi SAW ada ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau kemudian dihapus lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya masih ada, tapi ayatnya sudah tidak ada. Ya, seperti ayat-ayat rajam, hukum rajam. Hukum rajam di dalam Al-Quran itu ayatnya tidak ada. Kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tidak ada. Bacaannya tidak ada. Tapi hukumnya masih berlaku di zaman Rasul, di zaman para sahabat ditegakkan hukum rajam. Ya, bagi orang-orang yang berzina sudah statusnya pernah menikah atau sudah menikah, kemudian dia berzina. Hukumannya pada saat itu adalah dirajam. Hukum syariat Islam dirajam sampai meninggal dunia. Dirajam itu ditanam di tanah separuh badan kemudian dilempar batu sampai meninggal. Sebagai ganti kenikmatan yang dia rasakan dengan haram, seluruh tubuh dia telah menikmati yang haram, kemudian dihukum sebagai penghapus dosa dia dengan dirajam sampai meninggal bagi yang sudah menikah. Ayat-ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ditegakkan. Ya, nusikhat tilawatuhu. Kemudian termasuk yang keluar dari al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran dibaca itu termasuk ibadah. Yang dibaca bukan termasuk ibadah adalah apa? Al-ahadits al-qudsiyah. Hadis qudsi. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi. Bedanya apa? Kalau hadis qudsi disebutkan oleh para ulama, hadis qudsi itu adalah ma yudifuhu ar-rasul ila rabbih. Sesuatu yang disandarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Wa huwa wahyun min indillah, dan itu termasuk wahyu. Dunal lafadz, bil makna dunal lafadz. Tapi secara makna bukan secara lafadz. Lafadznya dari Rasul, maknanya dari Allah. Bainamal Qur'an al-Karim wahyun min indillah bilafdhihi wa maknahu. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini lafadznya dari Allah, bacaannya dari Allah, kata-katanya dari Allah, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi itu secara lafadz dari Rasul, maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca hadis qudsi, baca setiap hurufnya tidak berpahala. Bacaannya dari Rasul, kata-katanya, maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran, lafadz dan maknanya dari Allah. Ketika dibaca, ikhlas karena Allah, maka setiap hurufnya berpahala. Jadi ada Quran, itu lafadz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis biasa, itu adalah sabda Rasulullah. Ada di sana hadis qudsi, firman Allah, maknanya dari Allah, tapi lafadz-lafadznya itu adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaca, huruf-hurufnya tidak berbuah pahala.
Seperti apa? Contohnya hadis qudsi, seperti dalam sebuah hadis Rasul biasanya memulai dengan sabdanya, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni abdi bi. Allah berfirman, ana 'inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku. Ini sebagai penutup kajian kita. Ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW. Ana 'inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ini hadis yang sangat indah sebagai motivasi, sebagai pegangan untuk setiap kaum muslimin dalam menjalani hidup. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Berarti motivasi agar seorang muslim itu senantiasa husnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Disebutkan maknanya, in dhanna billah khairan falahu wa in dhanna bihi siwa dzalik falahu. Jika ada seseorang berprasangka baik kepada Allah, dia akan memperoleh kebaikan sesuai dengan dugaannya. Barang siapa yang menduga-duga tentang Allah, bersuudzon kepada Allah, dugaan-dugaan jelek, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, ya nanti Allah begini, nanti Allah memberikan aku kekurangan rezeki, nanti Allah tidak meluluskan aku, nanti Allah pekerjaanku dipersulit. Dugaan-dugaan jelek kepada Allah, falau, dia akan memperoleh itu. Ya, barang siapa yang menduga dengan husnudzon kepada Allah, dia akan memperoleh sesuai dugaannya, kebaikan yang dia duga kepada Allah. Barang siapa yang menduga suudzon kepada Allah, dia akan memperoleh apa yang dia duga. Ini sebagai motivasi kita, setiap kondisi kita hendaklah berhusnudzon. Kok rezeki sekarang kok agak seret ya? Ya, kok gak selancar sebelum corona. Corona itu lancar sekali. Sekarang kok agak seret ya. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan husnudzonnya kita, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan sesuai dengan dugaan kita. Wa husnudzon billah azza wa jalla yakunu bi fi'li a'mali shalihat. Orang yang berhusnudzon kepada Allah itu diiringi dengan amalan-amalan saleh. Menduga kepada Allah bahwasanya amalan-amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sebatas besarnya dugaan, keyakinan seorang hamba kepada Allah, pemberian Allah, balasan Allah ya sesuai dugaannya. Semakin besar husnudzonnya dia kepada Allah, Allah akan memberikan hal itu. La yata'adhamu, tidak berat bagi Allah untuk memberi pemberian yang Allah, yang seorang hamba harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman dhanna billah amran aziman, barang siapa yang menduga kepada Allah dengan dugaan yang besar, husnudzonnya besar, maka Allah akan berikan itu. Allah tidak merasa berat dengan harapan-harapan seorang hamba. Amma an yuhsina dhanna wa wala ya'mal. Adapun ada orang yang berhusnudzon tapi enggak pernah beramal soleh. Dia husnudzon, prasangka baik kepada Allah, tapi enggak pernah sholat, enggak pernah puasa. Ya, maka ini adalah angan-angan kosong. Kalau tadi adalah husnudzonnya seorang muslim, dia beribadah kepada Allah diiringi dengan husnudzon. Insya Allah nanti akan ada rezeki. Insya Allah nanti keluarga saya sembuh dari sakit ini. Insya Allah. Dugaan-dugaan yang positif. Tapi seorang hamba yang tidak pernah beramal soleh, kemudian dia hanya berhusnudzon kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah impian atau angan-angan kosong. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah ajizun. Orangnya adalah
lemah. Sebagai kisah yang terakhir, bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan husnudzonnya Allah, husnudzonnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah mengajak istrinya yang bernama Hajar, membawa anaknya Ismail yang sudah lama dinanti-nanti tidak pernah punya anak, kemudian lahirnya Ismail. Kemudian dapat perintah dari Allah, disuruh Nabi Ibrahim ini untuk membawa Hajar dan Ismail, dibawa ke suatu daerah yang gersang, tidak ada orang, tidak ada buah, tidak ada air, tidak ada hewan, gersang tandus. Perintah Allah untuk membawa Hajar dan Ismail. Setelah ditaruh, misalnya ini daerah Kacuk, belum ada rumah, belum ada kampung, belum ada manusia, belum ada Kacuk, kota Kacuk, daerah Kacuk ini tidak ada orang. Ditaruh Hajar dan Ismail di situ, dibiarkan. Kemudian ditinggal, langsung pergi. Habis ditaruh, langsung pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi meninggalkan. Ya, istrinya ya bingung. Tidak dikasih bekal, tidak dikasih informasi, tidak dikasih arahan-arahan. Ditaruh, ditinggal. Kemudian Hajar, istri yang salehah, mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fi insun wala syai'." Hei Ibrahim, mau kemana kamu ini? Kamu tinggalkan aku dan anakmu ini di daerah lembah yang enggak ada manusia, enggak ada apapun, enggak ada air, enggak ada makanan. Gimana kamu ini? Suami yang seperti apa kamu ini? Kok bisa meninggalkan aku tanpa bekal, tanpa informasi, tanpa arahan, tanpa bimbingan, sekonyong-konyong langsung ditinggalkan. Diulang lagi, aina tadzhab, hei Ibrahim, kemana kamu mau pergi? Kamu tinggalkan kami di sini, gak ada apa-apa. Nabi Ibrahim terus pergi, tidak direken ucapannya Hajar. Kemudian Hajar mengatakan, Allahul ladzi amaraka bihadza. Hei Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan hal ini? Apakah Allah yang kamu lakukan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu meninggalkan kami di sini? Hanya satu kata Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya sambil berjalan, "Naam." Iya. Iya, gitu aja. Enggak ngomong, "Iya, nanti saya kembali lagi." "Iya, nanti tak bawakan bekal." Enggak. "Naam." "Iya." Titik. Udah diem. Jalan terus, ditinggalkan. Istri yang solehah, husnudzonnya kepada Allah sangat kuat. Nabi Ibrahim husnudzon kepada Allah, istrinya husnudzon kepada Allah. Ucapan yang sangat indah dari Nabi Ibrahim. Ya, kalau bisa diukir dengan emas itu perlu diukir dengan emas. Apa kata Hajar alaihissalam? Kata beliau, "Idzan la yudayyi'una." Kalau demikian Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Idzan la yudayyi'una, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya. Ketika Hajar tahu itu adalah perintah Allah, yakin kepada Allah, beliau mengucapkan cuma satu kalimat, idzan la yudayyi'una, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kita. Sampai ada peristiwa beliau mencari air dari Sofa ke Marwah, kembali lagi dari Marwah ke Sofa, sampai dijadikan ritual haji umroh. Itu cikal bakalnya. Sekarang cikal bakalnya peristiwa yang terjadi, Ibrahim meninggalkan keluarganya tadi, jadi kota Mekah. Didatangkan oleh Allah satu demi satu. Ketika itu Hajar dari Sofa Marwah terus mencari orang, mencari air, mencari buah, tidak nemu-nemu. Kemudian didatangkan air Zam-Zam. Kemudian ada orang lewat mampir ke situ, satu orang, dua orang, terus sampai menjadi satu kota besar, rujukan kaum muslimin di dunia ini. Haji umroh ke sana. Padahal asal mulanya dari apa? Perintah Allah kepada Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Tanpa ada arahan, tanpa ada informasi, tanpa ada bekal. Cuman
Ibrahim taat kepada Allah, yakin, husnudzon, Allah enggak akan nyanyiakan. Istrinya yang saleh juga meyakini Allah enggak akan nyanyiakan. Ternyata berbuah indah dari perjalanan hidup beliau. Dan ini sebagai pelajaran untuk kita, setiap apa yang kita jalani berat atau ringan, kita husnudzon. Dan sebagian orang itu sudah merasakan beratnya hidup, bersuudzon kepada Allah, menduga sesuatu yang jelek. Waduh, jangan-jangan Allah sudah tidak sayang, jangan-jangan Allah enggak mengampuni. Saya ini sudah penuh dengan dosa. Dulu masa muda tidak pernah sholat, dulu masa muda tidak pernah baca Quran, dulu masa muda saya sia-siakan dengan maksiat-maksiat, main wanita, ini riba. Sekarang aku sudah tua, ya Allah mungkin aku enggak diampuni. Itu suudzon. Kita husnudzon, kita sudah masa tua, husnudzon semoga Allah mengampuni. Sekarang masa tua saya tak tutup dengan ibadah sampai meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni. Itu husnudzon. Dan Allah akan memberikan husnudzon itu. Insyaallah ta'ala ketika kita berhusnudzon kepada Allah seperti Nabi Ibrahim dan Hajar alaihissalam. Naktafi, itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.